Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida dengan NIM C01210773 dari kelas Manajemen C. Baik, di sini saya akan menjelaskan serta untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Analisis Informasi Keuangan, yang dimana materi yang saya bahas di sini adalah model analisis untuk kreditur. Jadi langsung saja, yang pertama adalah pengertian dan tujuan dari analisis kredit. Jadi analisis kredit adalah aktivitas menganalisa data, pinjaman, serta keuangan individu atau perusahaan dengan maksud dan tujuan agar bisa menentukan tingkat risiko atas pinjaman yang dilakukan nantinya. Sedangkan tujuan dari analisis kredit ini adalah memastikan bahwa pemohon pinjaman memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar kembali pinjaman. Ini bukan hanya tentang jumlah pinjaman utama, tetapi juga bunga yang disepakati dengan kreditur bank. Selanjutnya, analisis kredit juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pinjaman aman dan akan dilunasi. Hal ini tentunya penting bagi bank untuk menghindari risiko kredit macet atau bad debt, baik diukur melalui net performing loans maupun loan to deposit ratio. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah aspek analisis kredit beserta prinsipnya. Jadi secara sederhana terdapat 5C dalam contoh analisis kredit, yakni gambaran umum yang mencakup 5 penilaian antara lain karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Uraian dari kelima analisis kredit ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu karakter. Karakter penilaian dalam analisis kredit adalah karakter yang dimana karakter di sini maksudnya ialah kepribadian nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan kerja dan bisnisnya. Kemudian kedua adalah capacity atau penilaian kapasiti atau kapasitas calon debitur, sangat penting dalam menentukan kemampuannya dalam melunasi tanggung jawabnya pada perusahaan. Penilaian ini biasanya berkaitan dengan pendidikan, kemampuan dalam memahami peraturan pemerintah, memimpin menguasai arena bisnis, dan pandangan akan tujuan usaha ke depannya. Kemudian ketiga adalah kapital karakter. Penilaian selanjutnya dalam analisis kredit adalah kapital. Kapital di sini merupakan sejumlah dana atau saham yang dimiliki oleh seorang prospek. Seiring dengan meningkatnya modal perusahaan, semakin serius pula para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Sehingga juga akan meningkatkan keamanan debitur ketika memberikan pinjaman. Kemudian keempat adalah kolateral. Kolateral di sini adalah produk atau barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah atas kredit yang diterimanya. Kemudian terakhir adalah condition. Yang terakhir dalam 5C analisis kredit ini adalah condition atau kondisi ekonomi calon kreditur. Penilaian ini juga terkait dengan apabila sedang terjadi masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya yang dapat berdampak pada situasi ekonomi calon debitur. Misalnya, dalam sebuah unit usaha terdapat prospek bisnis yang benar-benar memiliki gambaran besar agar dapat tumbuh dan berkembang lebih lanjut. Kemudian terjadi permasalahan politik di kota tersebut yang mengakibatkan ekonomi semua pihak terpuruk. Maka akibat kondisi tersebut, bank dapat menolak pinjaman yang diajukan pihak tersebut. Lalu kemudian adapun beberapa rasio keuangan yang sering digunakan dalam analisis kredit. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini terbagi menjadi dua, yaitu current ratio dan quick ratio. Yang dimana current ratio itu sendiri menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Kemudian
quick ratio. Quick ratio di sini yaitu serupa dengan current ratio, namun dia menggambarkan persediaan yang mungkin sulit dijual secara cepat. Kemudian kedua adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini juga terbagi menjadi dua, yaitu debt to equity ratio yang mengukur proporsi utang perusahaan terhadap equities-nya. Kemudian interest coverage ratio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu membayar bunga utangnya. Kemudian ketiga yaitu rasio profitabilitas dan juga terbagi menjadi dua, yaitu return on equity yakni mengukur tingkat pengembalian investasi pemegang saham, dan net profit margin yang menunjukkan persentase laba bersih dari pendapatan. Kemudian keempat adalah rasio aktivitas. Ini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama rasio perputaran piutang yang menunjukkan seberapa cepat perusahaan mengonversi piutang menjadi kas. Kemudian kedua, rasio perputaran persediaan yang dimana ia mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola persediaan. Kemudian kelima, rasio kas dan pinjaman. Di sini rasio kas terhadap utang lancar, yaitu menunjukkan sejauh mana perusahaan memiliki kas yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Kemudian model analisis kreditur yang umum digunakan yaitu yang pertama adalah model scoring credit atau credit scoring models, yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu model FICO atau Fair Asset Corporation, yakni salah satu model scoring kredit paling umum yang digunakan di Amerika Serikat. Kemudian pertimbangkan faktor-faktor seperti riwayat pembayaran, penggunaan kredit lama, sejarah kredit, jenis-jenis kredit, dan pertanyaan baru. Kemudian kedua, model Bacon atau Equifax yang digunakan oleh Equifax, salah satu biro kredit besar yang memiliki kesamaan dengan model FICO dalam menilai risiko kredit. Kemudian kedua adalah model Altman Z-Score. Model ini digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan, lalu mempertimbangkan rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Kemudian ketiga adalah model cash flow atau analisis arus kas, yakni ia fokus pada kemampuan peminjam untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kewajiban. Ini melibatkan evaluasi terhadap arus kas operasional, investasi, dan pandangan. Kemudian keempat adalah model Basel atau kerangka Basel yang merupakan seperangkat peraturan internasional untuk pengawasan perbankan, termasuk metode perhitungan risiko kredit, operasional, dan pasar. Kemudian kelima adalah analisis karakter. Analisis karakter atau analisis riwayat pembayaran, yaitu menilai sejarah pembayaran peminjam terhadap pinjaman sebelumnya dan tagihan kredit lainnya. Kemudian keenam, model probabilitas default, yakni ia mengukur probabilitas bahwa peminjam akan gagal membayar utang. Faktor seperti rasio utang terhadap ekuitas kinerja bisnis dan kondisi ekonomi umumnya yang digunakan. Kemudian ketujuh adalah model value at risk. Untuk kredit, model yaitu ia mengukur potensi kerugian pada investasi kreditur dalam batasan waktu tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Kemudian kedelapan adalah analisis rasio keuangan, rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Penerapan rasio keuangan yang umum seperti current ratio, debt to equity ratio, return on equity, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kesembilan adalah model penilaian risiko industri, yakni analisis risiko industri ini menganalisis risiko yang terkait dengan industri peminjam dan bagaimana itu dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar. Kemudian terakhir adalah analisis sentimen dan sosial analisis sentimen, yakni menganalisis respons publik dan citra merek peminjam. Kemudian analisis sosial memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi peminjam.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.